Pernah gak sih Anda ngerasa udah mencapai banyak hal, tapi kok tetap ada yang kosong? Nah, hari ini kita bakal bedah sebuah kerangka berpikir yang kuat banget buat nemuin makna hidup yang sesungguhnya. Dan ceritanya ini lahir dari titik terendah seorang pengusaha sukses. Nah, ini dia pertanyaan yang seringkali menghantui orang-orang yang udah sukses. Sebuah fenomena yang disebut kekosongan spiritual. Dan untuk menjawabnya, kita bakal lihat perjalanan seorang pengusaha Indonesia, Arie Ginanjar. Oke, untuk ngerti jawabannya, kita harus lihat dulu perjalanannya. Perjalanan yang, dimulai dari ngejar satu kata, cukup. Kenalan dulu yuk, ini Arie Ginanjar. Seseorang yang ngejar kesuksesan, tapi kok ternyata hampa? Jadi, Arie ini memulai hidupnya dengan perasaan kayak kejebak gitu, dalam siklus pas-pasan. Dan ambisinya cuma satu, keluar dari lingkaran itu dan bisa beli apapun yang dia mau. Nah, ambisi inilah yang jadi bahan bakarnya, yang mendorong dia buat naik ke 2 level pertama dari apa yang nantinya dia sebut sebagai kerangka mengapa atau why. Dia nekat loh, ninggalin kerjaan PNS yang stabil cuma buat lepas dari hidup pas-pasan. Dia mulai bisnis cuma modal 24 potong celana jeans, tapi dari situ bisnisnya meroket di bidang pagar dan telepon seluler. Gak cuma itu, dia bahkan ngejar ketenaran sebagai juara karate nasional. Semua ini dilakuin cuma buat memuaskan hasratnya akan sesuatu yang lebih. Dan benar aja, di akhir usia 20-an, dia udah punya semuanya. Mobil-mobil mewah dari Jerman, bisnis yang sukses banget, dan pastinya rasa hormat karena statusnya sebagai juara bela diri. Dia udah mencapai strong why-nya, kekayaan materi, dan big why-nya, yaitu pengakuan. Tapi bukannya merasa puas, malah ada satu pertanyaan telak yang terus-terusan muncul di kepalanya. Pertanyaan yang justru membuka kekosongan yang dalam banget. Dan jawabannya ternyata baru muncul setelah dia kehilangan segalanya. Dan dia benar-benar terpaksa membangun fondasi hidup yang sama sekali baru. Titik baliknya, krisis finansial Asia tahun 1998. Krisis yang ngeluluh lantakkan seluruh dunianya. Semua bisnisnya hancur. Kehidupan keluarganya berantakan. Dia juga ngalamin cedera kaki parah yang bikin karir bela dirinya tamat. Dia benar-benar ada di titik paling bawah, sampai akhirnya dia nyerahin semua sisa asetnya. Di titik terendahnya ini, pas udah nggak ada distraksi apa-apa lagi, dia cuma ngambil pulpen dan kertas. Dan dia mulai nulis, menuangkan semua isi kepalanya ke 5.000 lembar kertas bekas. Dan di dalam proses nulis itulah, dia berhenti nanya apa yang dia inginkan, dan mulai bertanya mengapa dia hidup. Dia lagi mencari grand why-nya miliknya. Periode refleksi yang super intens ini akhirnya ngebawa dia ke sebuah pencerahan dahsyat yang gak cuma ngubah hidupnya, tapi juga hidup jutaan orang lain. Dia lalu merumuskan semua penemuannya ini ke dalam sebuah kerangka yang kelihatannya sederhana, tapi dalam banget maknanya. 3 tingkatan why. Nah, ini dia visualnya. Yang menarik dari piramida ini adalah gimana cara kerangka ini memetakan motivasi kita, ya kan? Dari yang paling permukaan sampai ke fondasi yang paling dasar. Oke, ayo kita bedah satu-satu. Level 1 ini yang disebut strong why. Ini soal ngejar keuntungan materi, yang biasanya didorong sama kecerdasan intelektual kita, atau IQ. Ini dorongan paling dasar lah ya, buat uang dan harta. Tapi Arie nemuin kalau hidup di level ini doang, hasilnya itu hidup yang kering dan penuh penderitaan. Lanjut ke level 2, yaitu Big Why. Ini soal hasrat untuk eksis, ketenaran, kekuasaan, pengakuan yang didorong sama kecerdasan emosional kita, atau EQ. Bisa dibilang ini levelnya street smart gitu, soal pengaruh dan kepemimpinan. Tapi tanpa tujuan yang lebih dalam, ujung-ujungnya cuma hidup kosong yang penuh kepura-puraan. Dan ini dia fondasinya. Level 3, Grand Why. Ini adalah pencarian makna dan tujuan hidup, yang mesinnya adalah kecerdasan spiritual atau SQ. Nah, ini poin yang paling krusial, ini semua tentang kontribusi dan koneksi. Dan ini satu-satunya level yang bisa ngasih kebahagiaan yang tulus dan tahan lama, bahkan saat kita lagi ngelewatin masa-masa sulit. Tabel ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Sementara IQ dan EQ bisa ngebawa kita ke kesuksesan, cuma SQ, mesin dari Grand Why kita, yang bisa ngasih kepuasan sejati. Oke, berbekal kerangka baru ini, Arie nggak cuma ngebangun ulang hidupnya. Dia juga ngebangun sebuah warisan besar untuk ngebagiin penemuannya ini ke seluruh dunia. Dari tumpukan naskah itu, lahirlah sebuah gerakan.
Pertama, 5.000 halaman itu jadi buku bestseller ESQ yang kejual 2 juta kopi. Kedua, konsep di buku itu jadi program pelatihan yang udah diikuti 5 juta orang di seluruh dunia. Ketiga, kerangka ini sekarang diajarin di universitas yang dia dirikan. Dan yang keempat, yang paling kelihatan mata, dia ngebangun Menara 165, gedung pencakar langit dengan masjid di puncaknya, sebagai bukti nyata dari filosofinya. Seperti yang dia bilang, orang butuh bukti atas teori kita, dan melihat gedung itu adalah sebuah bukti yang luar biasa. Proyek Menara 165 ini sebetulnya nggak masuk akal secara finansial, tapi menara ini dibangun bukan atas dasar strong why buat cari untung, melainkan grand why, yaitu sebuah tujuan mulia. Dan akhirnya pertanyaannya kembali ke kita semua. Di luar urusan uang dan pengakuan, apa sih grand why Anda? Apa tujuan mendasar yang jadi penggerak hidup Anda?